Halo semua. Oke, sebelumnya kita cek suara dulu ya, apakah suara saya sudah terdengar jelas? Oke, kita langsung mulai ya. Selamat sore teman-teman. Mohon maaf sebelumnya karena kelasnya dimulai lebih lambat dari yang diperkirakan ya, karena ada kesalahan teknis sebelumnya, jadi kita membutuhkan waktu lebih lama untuk memulai kelasnya. Oke, kita langsung mulai aja. Selamat datang di kelas online pembuatan sabun natural bersama Natural. Salam kenal dari kami semua ya. Nah, kelas sore hari ini diikuti oleh peserta kelas pembuatan sabun bar, sabun cair, sampo bar, sampo cair, dan deo balm. Hari ini kita akan bersama-sama praktek membuat sabun natural varian Rose World Baccarat Soap. Bisa dipersiapkan dahulu kit dan bahan, beserta peralatan-peralatannya juga ya yang akan digunakan. Dan jika teman-teman punya pertanyaan bisa ditanyakan ke admin Natural. Sebelum kita praktek bersama membuat sabun, kita perlu paham ternyata tidak perlu untuk mengerti kimia yang rumit untuk bisa membuat sabun sendiri. Ikuti langkah mudah cara membuat sabun batang dari kami dan teman-teman langsung bisa membuat sabun dalam sehari. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh bagaimana cara membuat sabun batang, kita kenalan dulu nih sama sabun. Apa itu sabun? Dari sudut pandang yang sedikit ilmiah, sabun merupakan campuran dari asam lemak dan alkali yang melalui proses saponifikasi. Nah, apa itu? Asam lemak atau dalam bahasa Inggrisnya fatty acid merupakan penyusun utama minyak nabati. Contoh asam lemak yang biasa ditemui sehari-hari yaitu minyak goreng, seperti minyak kelapa sawit, minyak zaitun, dan sebagainya. Nah, alkali merupakan suatu zat basa yang larut dalam air. Alkali biasanya memiliki pH lebih dari 7. Contoh alkali yang biasa digunakan untuk pembuatan sabun adalah natrium hidroksida atau NaOH dan kalium hidroksida atau KOH. Sedangkan untuk proses saponifikasi merupakan suatu proses di mana asam lemak direaksikan dengan natrium atau kalium hidroksida untuk menghasilkan garam asam lemak atau sabun dan gliserol atau gliserin. Ketika menggunakan NaOH, maka akan menghasilkan sabun padat atau sabun batang. Jika menggunakan KOH, maka akan menghasilkan sabun lembut dilarutkan dalam air menjadi sabun cair. Nah, sekarang kenapa sih repot-repot bikin sabun sendiri? Jadi kita kan udah tahu apa itu sabun. Dasarnya adalah minyak ditambah alkali menghasilkan sabun dan gliserin. Jadi, sabun mandi konvensional merupakan campuran kompleks dari bahan-bahan deterjen seperti SLS atau yang lebih lembut lagi itu SLES dan sebagainya. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, SLS merupakan bahan yang dapat membuat kulit teman-teman menjadi kering. Kalau teman-teman buat sabun sendiri, teman-teman bisa mengontrol bahan apa aja yang ada di dalam sabun. Selain itu, teman-teman juga bisa menambahkan bahan-bahan alami yang bermanfaat untuk kulit, seperti vitamin, buah-buahan, susu, biji-bijian, dan sebagainya. Teman-teman juga bisa mengkreasikan sabun yang teman-teman buat menjadi warna-warni, atau bisa sesuai dengan yang teman-teman inginkan ya bentuknya. Bisa menjadi hobi baru juga karena seru dan menyenangkan. Metode dasar untuk membuat sabun batang yang kita praktekkan sore ini adalah dengan metode cold process. Metode cold process merupakan metode yang cukup sederhana teman-teman dan mudah untuk membuat sabun. Kenapa dinamakan cold process? Karena cold dalam bahasa Indonesia berarti dingin sehingga tidak membutuhkan suhu yang tinggi. Pencampuran minyak dengan alkali dilakukan saat temperatur keduanya berada pada suhu 32-35 derajat Celcius. Teman-teman tidak perlu menggunakan termometer suhu untuk mengukur, namun bisa dicek dengan menempelkan tangan ke wadah. Jika dirasa sudah hangat kuku, maka sudah mencapai suhu ideal untuk dilanjutkan ke proses saponifikasi. Kemudian dilakukan pengadukan hingga tercampur sempurna atau yang biasa disebut trace dan mengental. Setelah itu, pencampuran tersebut dimasukkan ke dalam cetakan dan memasuki fase curing. Biasanya memakan waktu kurang lebih 4-6 minggu
untuk benar-benar siap digunakan dan proses saponifikasi sudah selesai. Dengan menggunakan metode ini, menghasilkan sabun dengan tekstur yang halus ya teman-teman. Dan untuk sabun yang dihasilkan oleh metode cold process hanya berupa sabun batang. Untuk peralatan pengaman, saat membuat sabun batang, teman-teman harus memperhatikan juga keamanan dan selalu hati-hati karena membuat sabun mandi sendiri tidak terlepas dari penggunaan alkali. Alkali merupakan bahan kimia yang bersifat korosif. Jika terkena kulit, bisa membuat kulit terbakar, sehingga saat membuat sabun lebih baik tidak melibatkan anak-anak. Untuk peralatan pengaman yang teman-teman butuhkan, yang pertama adalah pelindung mata, bisa berupa goggle ataupun kacamata bening, atau bisa juga pelindung full face. Untuk yang kedua, yaitu sarung tangan, bisa menggunakan sarung tangan plastik yang melindungi area telapak tangan, atau bisa juga menggunakan sarung tangan industri ya, yang melindungi hingga ujung siku. Dan juga dipastikan teman-teman menggunakan pakaian lengan panjang dan celana panjang. Jika kulit teman-teman tidak sengaja terkena alkali atau NaOH, segera cuci dengan air dan dibilas hingga bersih. Kemudian alat untuk membuat sabun mandi. Yang pertama adalah wadah atau panci. Selalu gunakan panci atau wadah yang terbuat dari stainless steel, teman-teman. Atau bisa juga menggunakan gelas ukur Pyrex atau sejenisnya dan wadah dari plastik yang agak tebal, seperti yang ada pada layar ini ya. Nah, teman-teman membutuhkan 2 wadah atau panci, satu untuk tempat larutan alkali dan satunya lagi untuk tempat minyak sekaligus mereaksikan sabun. Untuk yang kedua, teman-teman membutuhkan stick blender atau hand whisker. Teman-teman juga bisa menggunakan sendok. Namun untuk pengadukannya membutuhkan waktu lebih lama ya tentunya, kurang lebih 45 menit sampai 1 jam. Untuk menggunakan hand whisker memakan waktu 20 sampai 25 menit. Untuk mempersingkat waktu pengadukan, teman-teman bisa menggunakan stick blender atau mixer. Kurang lebih membutuhkan waktu kurang dari 3 menit. Dan jangan lupa selalu gunakan yang terbuat dari stainless steel ya. Untuk yang ketiga, teman-teman membutuhkan spatula karet atau plastik. Kemudian teman-teman juga membutuhkan timbangan digital. Cara paling baik untuk mengukur bahan untuk membuat sabun adalah dengan mengukur beratnya dalam gram, kilogram, ons, pound, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, teman-teman membutuhkan cetakan. Teman-teman bisa menggunakan cetakan, membuat cetakan dasar dari kardus bekas susu yang dilapisi dengan plastik atau infraboard yang bisa dipesan melalui natural ya. Bisa juga menggunakan cetakan kayu atau silikon jika ingin membuat sabun dalam jumlah yang besar. Kemudian bahan untuk membuat sabun batang, bahan utamanya adalah yang pertama minyak, alkali, dan air. Untuk alkalinya sendiri, natrium hidroksida ya untuk membuat sabun batang, dan gunakan yang murni, NaOH murni, bukan yang sudah dalam larutan. NaOH dalam penyimpanan sebaiknya tidak terkena udara bebas atau terkena panas karena akan menggumpal bahkan mencair. Begitu. Jadi kalau misalnya menggumpal atau mencair, kita akan kesulitan dalam menimbang bahan. Kemudian untuk airnya, kami sarankan menggunakan air destilasi atau air filtrasi. Jangan gunakan air sumur atau air PDAM. Nah, di pembuatan sabun bar natural kali ini, kita akan menambahkan bahan tambahan lain, yaitu fragrance rose dan pewarna pink. Nah, bagaimana cara menghias sabun batang dengan metode swirl? Mari kita saksikan bersama ya, teman-teman. Untuk resep, sudah kami bagikan di WhatsApp group channel ya. Oke, ada ralat, jadi untuk resepnya akan kami bagikan setelah kelas ini berakhir. Jadi mohon ditunggu, untuk detail resepnya tidak saya jelaskan saat live ya, tapi nanti bisa dilihat di grup. Jadi buat teman-teman yang belum masuk grup, bisa mengikuti kelas kami ya. Oke. Oke, untuk cara-caranya, yang pertama, siapkan semua alat dan bahan. Jangan lupa selalu gunakan peralatan pengaman ya. Kemudian,
tuangkan air ke dalam wadah dan timbang sesuai dengan ukuran. Untuk ukuran air nanti bisa dilihat setelah kelas berakhir, resepnya akan kami share. Kemudian ambil NaOH di tempat terpisah dan timbang sesuai dengan ukuran resep. Secara hati-hati masukkan NaOH ke dalam air sedikit demi sedikit. Teman-teman akan melihat reaksi air langsung panas dan mengeluarkan uap. Dan ini merupakan reaksi yang normal ya teman-teman. Tidak perlu kaget, tidak perlu panik. Ini merupakan reaksi yang normal. Jadi sesaat setelah NaOH dimasukkan ke dalam air, airnya berubah warna langsung berwarna putih ya. Dan di bagian pinggirnya ada uapnya. Nah, ini cukup diaduk secara pelan-pelan saja dan minim cipratan. Nanti warna larutannya lama-kelamaan akan berubah menjadi warna bening. Oke, aduk sampai semua NaOH larut. Diamkan beberapa saat sampai larutan mencapai suhu di bawah 40 derajat Celcius ya. Bahkan teman-teman juga bisa mendiamkan larutan sampai semalaman atau 2 hari. Namun jika dirasa sudah hangat kuku, kita bisa melanjutkan ke proses selanjutnya. Oke, kemudian timbang sesuai ukuran minyak yang teman-teman dapatkan dan saring ke dalam wadah yang sudah disediakan. Jadi sambil menunggu NaOH-nya dingin, kita timbang sesuai dengan ukuran resep ya minyaknya, dan kita campurkan. Nah, kebetulan tadi sebelumnya kita udah memproduksi larutan alkalinya ya, jadi ini udah dingin larutan alkalinya. Kemudian kita campurkan ke dalam minyak dan jangan lupa untuk disaring, karena untuk memastikan tidak ada gumpalan alkali yang masuk ke dalam minyak. Oke, kalau sudah aduk secara terus-menerus menggunakan hand whisker. Jadi sore ini karena kita berbatas waktu, kita akan menggunakan hand whisker ya. Teman-teman, kalau ingin menggunakan sendok, bisa mulai diaduk dari sekarang. Oke, untuk tekstur dari campuran minyak dengan larutan alkalinya, untuk dimasukkan ke cetakan, nanti seperti susu kental manis teman-teman. Jadi diaduk terus sampai mengental. Oke, ini larutannya, adonan sabunnya sudah setengah trace. Kemudian kita akan memasukkan fragrance. Untuk fragrance-nya jangan lupa disesuaikan dengan resep yang akan kami bagikan ya setelah kelas. Jadi semua resepnya nanti sudah detail. Untuk fragrance-nya ini yang varian rose, jadi aromanya seperti bunga mawar.
Oke, karena tadi saya sudah jelaskan di awal, kita akan menggunakan warna pink ya. Jadi adonan setengah trace atau setengah mengental, kita kasih dulu fragrance, kemudian kita aduk sebentar sekedar untuk meratakan saja. Setelah itu kita bagi ke dua tempat. Nah, salah satu wadahnya kita tambahkan pewarna mica powder Cosmetica Grade yang teman-teman juga bisa pesan melalui Natural. Untuk takarannya nanti akan kami bagikan di WhatsApp group channel ya. Oke, untuk ini yang ditunjukkan di layar adalah pewarna putih. Untuk yang warna pink tadi adalah mica powder Cosmetica Grade. Kita memang menggunakan bubuk pewarna yang Cosmetica Grade ya. Kalau teman-teman ingin menggunakan pewarna makanan, kami khawatirnya warnanya akan menempel di badan. Jadi meninggalkan stain atau noda. Jadi kami sarankan untuk pewarnanya menggunakan yang Cosmetica Grade. Kemudian kita aduk sampai cukup merata, baru kita lanjutkan ke proses selanjutnya. Oke, setelah dimasukkan ke dalam cetakan untuk warna yang pertama adonan sabunnya, lalu bisa ditumpuk bagian atasnya dengan warna putih. Nah, ini akan memberikan efek gradasi swirl. Untuk cetakannya ini teman-teman juga bisa memesan ya melalui Natural. Jadi untuk detailnya segala yang dijual oleh Natural bisa langsung tanya ke admin kami. Jangan lupa untuk mengumpulkan sisa-sisa yang ada di pinggir wadah ya teman-teman dengan menggunakan spatula. Kemudian teman-teman bisa menghias bagian atas adonan sabun seperti yang dicontohkan pada layar ya. Untuk menghasilkan motif swirl yang abstrak dan cantik. Untuk membuat motif swirl, teman-teman bisa menggunakan tusuk gigi atau mungkin lidi juga bisa ya.
Nah, sebelumnya teman-teman perlu menghentak-hentakan secara pelan-pelan untuk cetakannya untuk mengeluarkan gelembung udara yang ada dalam cetakan. Nah, ini untuk menghiasnya memang tidak langsung sesaat setelah dituangkan adonannya, karena kita perlu untuk menunggu sedikit mengental, memadat gitu ya. Kita tunggu sedikit, setelah sedikit memadat baru bisa kita hias bagian atasnya. Kalau semisal tidak terlalu memadat, kemudian teman-teman mencampurkan atau membuat hiasan di bagian atasnya, nah itu akan langsung tercampur, tapi tidak terlihat gradasinya gitu, tidak terlihat motifnya. Nah, ini sebelumnya kita sudah buat untuk sabun padat varian Rose Swirl Baccarat. Nah, seperti ini tampilannya. Setelah dihias, kemudian teman-teman bisa meletakkan di tempat yang aman dari jangkauan anak-anak dan bisa dibiarkan 1 jam ya. Untuk resep ini bisa didiamkan 1 jam terlebih dahulu, kemudian bisa dipotong atau mungkin dikeluarkan dari cetakan. Setelah itu bisa diangin-anginkan. Jadi bisa disimpan di tempat yang kering dengan sirkulasi udara yang baik dan bisa dibiarkan kurang lebih 4-6 minggu. Nah, sabun memasuki masa curing. Saat curing, teman-teman bisa cek pH tiap 1 minggu sekali. Untuk sabun yang bisa digunakan jika sudah netral, netral itu berarti proses saponifikasi sudah selesai, sudah sempurna ya, dan tidak ada lagi alkali bebas yang terkandung. Untuk pH normal sabun batang adalah 9-10. Nah, saya ada beberapa catatan untuk teman-teman. Yang pertama adalah pastikan alat yang digunakan tidak dicampur ya penggunaannya dengan peralatan rumah tangga. Kemudian pastikan juga alat pengaman dipakai saat pembuatan sabun, saat memotong sabun, kemudian saat mencuci peralatan setelah memproduksi sabun. Jadi pastikan selalu menggunakan sarung tangan juga. Jika tangan teman-teman terkena larutan NaOH, segera cuci hingga bersih dengan air ya. Jadi jangan ditunggu sampai nanti dulu, karena kami khawatir akan menimbulkan iritasi. Oke, selanjutnya kita akan mempraktekkan metode embed. Oke, untuk proses ini, metode embed ini, kita memproduksi kembali untuk sabun-sabun. Jadi kita menyebutnya adalah rebatch atau mengolah kembali. Jadi yang teman-teman lihat di layar ini merupakan sisa-sisa sabun ya. Kemungkinan kalau teman-teman nanti kedepannya memproduksi sabun, kemudian teman-teman potong-potong, nah itu ada kelebihan size mungkin ya. Nah, itu bisa dipotong kecil-kecil, kemudian kita rebatch kembali. Nah, caranya adalah menyiapkan minyak dan juga larutan alkalinya. Setelah itu, aduk sampai tercampur dengan rata. Cara pengadukannya adalah sesekali menggunakan hand whisker yang mesin ini ya, kemudian diaduk manual untuk melihat kekentalan dari adonan sabun tersebut. Untuk sabun yang ini kita menggunakan warna Tosca. Jadi setelah setengah trace, teman-teman bisa menambahkan pewarna. Kemudian kita aduk kembali sampai dia trace atau sampai sempurna dan juga mengental.
Oke, untuk yang metode embed ini kita menunjukkan caranya saja ya teman-teman. Kita tidak membagikan untuk resep rebadge-nya. Namun yang kita bagikan adalah resep pembuatan sabun batang varian Rose World Bakarat. Sabun yang ingin di rebadge ya, adonan sabunnya harus medium trace, jadi memang mengental, jadi bisa kita masukkan sabun yang sudah padat tadi, tidak tenggelam ya sabunnya, begitu. Jadi memang dipastikan sudah medium trace atau mengental agar sabunnya yang memadat tadi, yang sudah memadat, tidak tenggelam. Setelah tekstur adonan sabunnya seperti susu kental manis, baru kita masukkan sabun yang akan kita rebadge ya. Nah, nanti hasil akhirnya bentuknya kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi ada banyak varian warna ya di dalam satu sabun. Kita bisa masukkan adonan sabun ke dalam cetakan, dan jangan lupa mengumpulkan sisa-sisa adonan sabun menggunakan spatula. Kemudian teman-teman bisa menghentakkan cetakan secara perlahan-lahan ya, untuk mengeluarkan gelembung udara yang ada di dalam cetakan. Oke, untuk fragrance-nya yang kita sore ini gunakan, teman-teman bisa memesan melalui Admin Natural. Harganya 15.000 ya, per 10 ml.
Kurang lebih ada 15 varian fragrance. Oke deh, kita udah sampai di akhir kelas pembuatan sabun Rose Swirl Baccarat Soap hari ini. Terima kasih banyak telah mengikuti kelas Natural sampai selesai. Kami harap panduan ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan mohon maaf, sesi kali ini tidak ada tanya jawab ya. Jika teman-teman ingin tahu lebih lanjut tentang pembuatan sabun batang, kemudian kelas-kelas yang lain seperti sampo dan juga deobalm, teman-teman bisa menanyakan ke admin kami. Untuk sabun batang sendiri, teman-teman bisa mendaftar di kelas sabun bar di tanggal 20 Januari. Oke, untuk resepnya, saya ulangi lagi, untuk resepnya akan kami bagikan di WhatsApp grup channel setelah kelas berakhir ya. Kemudian untuk teman-teman yang mendapatkan kit dari kami, mendapatkan kit sabun batang varian Rose Baccarat ini, akan mendapatkan rekaman juga. Begitu ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah bergabung. Sampai bertemu di kelas selanjutnya ya. Selamat sore. Terima kasih semua.